Shalom, pemirsa CAC Ministry yang terkasih, melalui program Special Empowering ini, Roh Kudus akan menjamah memberkati saudara. Ketika Roh Kudus hadir, Dia mampu melakukan segala sesuatu. Inilah tanda ajaib. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang berbeban berat dijamah, dikuatkan, mujizat terjadi, tanda ajaib terjadi, jamahan Roh Kudus terjadi melalui program ini. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, melepaskan kuasa Roh Kudus dalam program ini. In the name of Jesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan Special Empowering khotbah firman Tuhan episode kali ini. Mendengar firman Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin, dan kehidupan bagi kami. Roh Kudus taruhkan roh hikmat dan roh wahyu. Hikmat dan wahyu itu atas batin dan pikiran kami. Terjemahkan sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Kami rindu dipenuhi kuasa Allah melalui firman Tuhan. Penyembahan tertinggi adalah menjadi pelaku firman. Bersabdalah Tuhan. Kami rindu membawa berkat Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang kami terima dalam ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati. Kami buka hati kami untuk menerima kuasa firman Tuhan. Setiap yang percaya katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan buat kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Praise Jesus. Bapak Ibu Saudara, salam kiri kanan, katakan kita diberkati Tuhan, Tuhan mengasihi kita, katakan demikian ya. Lalu boleh lihat ke belakang, lambaikan tangan Anda, kita dadahin dulu adik-adik tis kita, yuk lihat ke belakang. Shalom adik-adik, Anda bagian dari ibadah ini ya. Oke, sebentar lagi adik-adik akan pergi ke ruang pemuritan teens. Ya, dan kita akan masuk perjamuan kudus di awal setelah kesaksian. Boleh ditayangkan dulu kesaksiannya. Siap-siap kita masuk perjamuan kudus ya hari ini ya. Saya akan di awal. Kesembuhan tanda ajaib dari Tuhan Yesus. Rudy sembuh dari fatigue syndrome atau kelelahan tubuh. Rudy sembuh dari fatigue syndrome atau kelelahan tubuh. Mujizat kesembuhan terjadi di ibadah lawatan Roh Kudus di bulan September 2023. Di ibadah ini saya dijamah dan dipulihkan. Awalnya saya tidak bisa konsentrasi dan badan terasa lelah karena semalam tidak bisa tidur. Setelah ibadah dimulai, sedikit demi sedikit badan saya mulai pulih dan terasa segar. Saya mengalami pemulihan disegarkan dan bisa menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus masih menyembuhkan dan Roh Kudus nyata. Jika Anda ingin didoakan kesembuhan atau mencari gereja untuk beribadah di mana kuasa Roh Kudus itu nyata, datanglah ke ibadah Minggu Gereja Great Commission. Kesaksian mujizat kesembuhan tanda. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kesaksian kesembuhan. Bagi saudara yang disembuhkan setiap minggu, jangan lupa kirimkan kesaksian saudara ya. Saya mau kita memulai budaya seperti ini ya, dan untuk seterusnya. Sehingga kita gereja yang menerima banyak kuasa, tapi melepaskan banyak kasih. Yang bisa mengerti katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat pastor hari ini pakai kaos. Dari dulu, bahkan dari saya zaman masih persekutuan, itu saya menahan diri gak pakai kaos. Dari zaman persekutuan itu saya pakai kemeja di gulung pendek. Kalau adik-adik yang bareng saya zaman persekutuan, kita 20 tahun mungkin Bona, Saskia, Yosef, udah Peter juga dulu ada jam persekutuan tadi. 20 tahun saya tidak pernah pakai kaos. Ya. Tetapi dalam lawatan 3 bulan dari kenaikan Yesus. Jadi sepertinya Roh Kudus juga tertib ya. Dia biasanya melawat kita pada saat kenaikan Yesus sampai Pantai Kosta. Tapi setiap minggu juga. Tapi itu lebih intens begitu ya. Jadi setelah 9 bulan lawatan tahun lalu, jadi sebenarnya kita tuh setiap berapa tahun sekali turun lawatan besar. 2010, 12, 13, 15, 18. 18 tuh 5 minggu. Bahkan ketika pandemi secara online juga masih turun lawatan 9 minggu lamanya. Lalu 12 minggu, terus sampai 9 bulan 2 tahun lalu. Lalu bersambung lagi
3 bulan sejak kenaikan Yesus sampai Pantai Kosta. Tapi hadirat Tuhan istimewa itu tinggal di gereja ini. Setiap minggu dan tidak akan pernah pergi. Saya pernah bilang lagi lawatan tahun lalu, ini akan selama-lamanya sampai Yesus datang kedua kali. Yang mengerti katakan amin. Kita sepertinya yang pertama, tapi kita bukan yang terakhir. Gereja-gereja akan mengikuti kita. Karena Roh Kudus itu bukan sesuatu yang dibuat-buat atau direncanakan. Itu seturut dengan keinginan Dia. Ketika Dia disukakan hatinya, Dia datang. Dia memenuhi orang-orang. Di dalam 3 bulan lawatan terakhir kemarin, sampai berapa minggu kemarin, saya selalu melihat ruangan ini penuh. Sampai baris pinggirnya mungkin bisa tambah 3, sampai belakang 3 sampai belakang. Ini penuh tuh saya hitung kemarin 250 kalau masih ada tempat untuk rebah. Tapi sedikit tempat kosongnya. Itu maju sampai sini. Tapi yang menarik adalah Tuhan berbicara kepada saya berkali-kali, bukan sekali dalam penglihatan, bahkan audible voice juga, bahwa Dia akan mempercayakan gereja kita sebuah generasi. A new generation. Selama ini saya berpikir kita akan memenangkan ya 40-50 tahun seusia kita semua. Bahkan anak-anak rohani saya pun sudah kepala 4 kebanyakan. Yang saya mulai dari persekutuan dulu udah kepala 4. Jadi saya pikir kita menangkan saja teman-teman kita begitu ya. Ternyata Tuhan mau turun ke bawah. Karena kebangunan rohani selalu dimulai dari yang muda. Karena itu saya akan mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Karena gereja ada seturut kehendak Tuhan, bukan seturut kehendak pendeta. Mau saya mungkin beda dengan mau Tuhan, tapi mau Tuhan adalah terbaik. Jalan Tuhan, rencana Tuhan, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan saya akan dengan segenap hati, segenap pikiran kekuatan, akan melakukannya. Kita akan memperbesar divisi kids kita, kan baru sampai teens, sampai ke youth. Jadi Tuhan akan mengirimkan melalui saya dan saudara, melalui kenal-kenalan saudara, melalui teman-teman saudara, dan juga orang-orang baru yang Tuhan panggil secara ajaib. Usia 20-an, jadi kuliah tingkat akhir dan baru menikah. Sehingga mereka akan punya anak-anak yang akan memenuhi kids kita. Tapi juga ada anak youth yang usia 20-an ya, jadi semester 8, 9, 10 gitu. 20, 21 kan usia mereka lulus. Kalau yang malas belajar 22 lulusnya. Yang pintar 20, 21 udah lulus umurnya ya. Tergantung telat atau tidaknya memang masuk kuliah. Dan saya mau membuka hati saya, mau bersiap untuk menerima tuayan yang Tuhan percayakan. Lalu bagian kita apa? Ini yang paling penting. Tuhan mau saudara-saudara jadi inspirasi. Karena itu open bookmark harus terjadi. Tuhan akan menunjukkan keluarga, perhatikan saya, bebas hutang. Kalau pengusaha mau percaya, memang bagi pengusaha itu wajar berhutang itu. Asal bisa bayar angsurannya, dan memang itu bisa menurut saya nggak apa-apa, itu bukan dosa. Tapi Tuhan mau buat sesuatu yang ajaib. Pengusaha yang nggak punya hutang. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, saya mengundang saudara masuk perjalanan ajaib bersama dengan Tuhan. Akan menjadi, mohon maaf ya, sangat kaya dan makmur tapi tidak berhutang. Dan generasi di bawah kita, milenial muda, Gen Z, akan terbelalak dan kita akan membuat tipos dalam hidup mereka. Jejak bekas yang tidak terlupakan. Karena itu Tuhan akan membuat saudara sangat bahagia dalam rumah tangga. Sehingga mereka juga mau menikah. Sehingga kalau mereka lihat rumah tangga mereka berantakan, mereka lihat bapak ibu saudara, mereka bilang di gereja semua bahagia. Saya mau nikah. Oke. Tapi saya butuh kerja sama saudara, saudara harus menginginkannya juga. Yang menginginkannya katakan amin. Saya mengundang bapak ibu saudara masuk dalam perjalanan membuat bekas yang luar biasa. Keteladanan adalah dari kata tipos. Tipos itu typo, mesin ketik saudara. Kalau kita ngetik, jebret, 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 jebret. Itu dia membuat
cacat luka di kertas. Jedak, jedak, jedak. Tapi cacat lukanya diisi tinta jadi ada tulisan. Ini mungkin generasi muda nggak ngerti, tapi yang agak tua dikit, ini ngerti. Dulu ada namanya mesin ngetik. Dan dia tiap dipencet, jebret, jebret itu membuat bekas yang tidak bisa dihapus. Sehingga bisa dibaca tulisannya kan. Di kertas itu jadi kayak tato gitu. Itu teladan. Ya. Cara kita mencapai suatu posisi di mana yang Tuhan mau, menjadi terang, katakan menjadi terang. Menjadi inspirasi, menjadi teladan, menjadi dampak. Itu adalah dengan iman. Bisa lebih jelas gak, Pastor? Bisa saya jelaskan. Dengan doa dimensi iman supranatural. Bukan dengan cara berhutang lebih banyak, korupsi, suap, curang, tidak jujur, mencuri waktu di jam pekerjaan Anda. Sikut kanan, sikut kiri, bukan. Mematikan bisnis orang lain, bukan. Tapi saudara dan saya menciptakannya di dimensi iman supranatural. Sama-sama yuk. Saudara ciptakan di pekerjaan profesional saudara. Saudara ciptakan di bisnis saudara. Ciptakan di rumah tangga saudara. Ciptakanlah. Saya sedang berdoa di dimensi keempat. Untuk melahirkan, tadi saya bilang divisi baru, youth and kids. Saya sedang berdoa melahirkan hamba Tuhan full timer, youth and kids. Karena saya tidak bisa membelah diri, tapi saya mau memuridkan hamba Tuhan. Yang mau berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Semua punya kesulitan. Saya juga punya hal mustahil dalam hidup saya. Tapi kita bisa lewati. Ada begitu banyak hal mustahil dalam hidup saya. Tuhan suruh saya ke Taiwan buka gereja. Jemaatnya banyak lagi kata Tuhan di sana. Bahasa Mandarin aja gak bisa. Ya. Kurs Taiwan itu berlipat-lipat dari kurs Indonesia. 600 rupiah. Satu dolar Taiwan. Yang jadi murah di sana di sini jadi mahal. Ya memang lebih parah dolar Amerika. Dolar Amerika jauh lebih parah. 16.000 sekian. Itu sangat mahal buat kita di Indonesia. Tempat lebih besar, jiwa lebih banyak. Berapa tahun lagi gedung baru. Itu semua kemustahilan. Semua dari kita punya kemustahilan. Jangan takut. Jangan takut. Mungkin bagi saudara rumah tangga bahagia itu mustahil. Saya bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa mengerti, katakan amin. Bagi saudara, anak saudara kuliah. Anak saudara itu yang sekarang kuliah di kuliah yang bagus. Itu mustahil mungkin karena masalah keuangan ataupun anaknya tidak cukup pintar. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang. Saya dan saudara bisa naik ke dimensi keempat. Berdoa dan menciptakannya. Oke? Dunia sedang membuat banyak kemustahilan. Percaya saya, nggak akan lama lagi saudaraku ya. Akan ada serangan artificial intelligence hacker. Yang ngehacknya sudah AI lagi, bukan orang saudaraku. Masif dan massal. Dunia bisnis tidak akan sama lagi di akhir tahun ini. Akan ada banyak kehebohan. Apalagi Indonesia. Indonesia tidak siap. Sama digital online tidak siap. Akan ada perubahan di kekristenan nih berapa tahun ke depan di presiden yang baru. Oh dari mana Tuhan kasih tahu saya? Ada perubahan yang lebih baik. Di dunia bisnis lebih baik. Khususnya yang berorientasi menjual keluar. Yaitu ekspor. Akan jauh lebih mudah, jauh lebih baik dan tidak ada pungli. Satu ayat aja hari ini. Markus 11 ayat 22 24. Satu perikop ini maksud saya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asa tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu,
Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di dalam dimensi iman supernatural ada empat elemen. Ada 4 bagian penting atau elemen yang harus kita pahami. Yang pertama adalah thinking atau pikiran. Katakan pikiran. Pikiran yang serupa dengan Kristus. Jadi kita bersepakat dalam pikiran dengan Roh Kudus. Ada hal yang kita kesepakati. Hal-hal yang bukan dari dunia. Tapi hal yang menyenangkan hati Bapa. 1 Yohanes 2, 15-17 berkata. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi saudaraku, perlu pikiran kita bersepakat untuk tidak meminta berdasarkan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Barulah terjadi kesepakatan dalam pikiran. Katakan pikiran. Sama-sama 1, 2, 3 pikiran. Elemen pertama adalah pikiran atau thinking. Elemen kedua adalah faith atau iman. Katakan iman. Elemen ketiga adalah imajinasi. Katakan imajinasi. Bahasa kerennya vision and dreams. Elemen keempat adalah words atau bahasa Indonesia adalah perkataan. Katakan perkataan. Ada 4 elemen yang harus kita jaga baik-baik. Disinilah dimensi keempat bekerja. Tukang sihir orang dunia pun melakukan 4 hal ini. Belakangan ini saya mau dihipnotis orang, saudaraku, tidak bisa. Saya disuruh pegang kertas. Ada orang masuk ke pintu rumah saya, dibuka, dia masuk. Dia minta saya pegang kertas, ada produk baru, saudaraku ya. Produk baru tersebut saya baca aneh banget. Dari WC, kaca mobil semua bisa pakai satu cairan ajaib. Sampai nyuci baju juga bisa. Cairannya tidak pernah dibawa, tidak pernah ditunjukkan. Ada orang naik motor, jalan satu sembunyi di pojok. Dia bilang tolong pegang 60 detik. Saya pegang 60 detik, saya liatin dia liatin saya. Dia bilang, Pak saya mohon waktu 60 detik lagi Pak memperagakan cara bekerjanya cairan ini. Mana Anda gak bawa apa-apa, gak ada cairan. Lalu tidak berhasil, lama-lama dia lari ya. Dia lari dijemput temennya naik motor, dia balik lagi, diambil lagi kertasnya. Maaf Pak, demi nilai ini saya lakukan ini, saya ambil lagi kertasnya. Dunia masuk ke dalam 4 elemen perkataan. Orang tuh dihipnotis dengan apa? Perkataan. Betul ya? Ya. Dunia merusak pikiran, imajinasi, sehingga kita tidak bisa melakukan imajinasi iman karena sudah rusak. Kalau tutup mata, kekerasan, setan, horor, pornografi, LGBT, guyon-guyon gak lucu tuh apa namanya? Prank. Hati dan pikiran kita penuh hal-hal begituan. Gak bisa imajinasi iman. Faith iman. Iman begitu lemah. Karena orang tidak mendengar firman lagi ke gereja. Tidak doa pagi setiap hari. Karena iman timbul daripada pendengar firman Allah. Tidak dijaga. Dan thinking yang penuh dengan pikiran khawatir. Dan segala hal. Sehingga dimensi keempat itu sudah diacak, di scrabble, saudara. Sehingga kita gak bisa masuk ke situ. Itu pentingnya berjemaat. Pentingnya typos, keteladanan, saudara. Supaya kita melihat kesaksian-kesaksian. Yang membuat kita realign. Kembali lagi kita kembali pada pola pikir surgawi. Dan melihat bahwa firman Allah ya dan amin bisa kita pegang. Karena di mana ada iman selalu berakhir dengan kesaksian iman. Karena iman bukan mengawang-awang, selalu berakhir pada kesaksian. Yang bisa mengerti katakan amin. 4 elemen ini saya akan bahas minggu depan lebih lanjut ya. Ya. Pikiran, katakan sama-sama pikiran. Kedua iman, katakan iman. Ketiga katakan imajinasi. Yang keempat katakan words atau perkataan. 4 elemen ini ada di dalam kita. Di dalam semua orang tepatnya. Dan kuasa kegelapan menggunakannya. Untuk masuk ke dimensi 4 dan membuat kekacauan. Tapi kita masuk dengan iman. Dan menciptakannya untuk kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, pengajaran the fourth dimension atau dimensi keempat. Kalau dalam bahasa saya dimensi iman supranatural. Itu diajarkan guru besarnya oleh Pastor Yonggi Cho. Pastor Yonggi Cho punya background hidup di Korea
Selatan yang baru saja pecah perang saudara dengan Korea Utara, sehingga keadaannya kelaparan yang hebat terjadi. Kelaparan yang hebat itu membuat orang-orang di seluruh negeri susah makan. Mereka dalam kondisi sampah pun mereka jadikan makanan. Begitu parahnya sakit penyakit dan kelaparan. Lalu Pastor Yonggi Cho sakit tuberkulosis, nggak ada obatnya. Dia bakal mati, sudah menunggu ajal. Roh Kudus merawat dia nih, dia sembuh. Tapi yang menarik ini, ketika dia melayani sebagai hamba Tuhan, tadi dia Buddha. Buddha tidak menolong dia. Yesus menolong dia. Lalu dia menjadi pengikut Yesus dan membaca Alkitab. Tapi dia melihat kesenjangan ya, ketidaksamaan hal di Alkitab dengan yang dialami. Contohnya ketika dia pelayanan, dia tidak punya meja buat tulis di lantai, lantainya di tanah. Tanahnya bergelombang, dia tidak bisa tulis di tanah bergelombang. Dia tidak punya meja. Dan kalau pergi pelayanan jalan kaki kemana-mana. Dia hanya pengen sepeda seperti misionaris Amerika naik sepeda. Dia sebenarnya hanya butuh sepeda untuk melayani Tuhan. Dan meja untuk menulis khotbah dan pengajaran. Tetapi dia tidak punya uang, bahkan untuk makan pun tidak punya. Lalu dia membaca Alkitab. Dan dia melihat, mendengar bahwa Bapa di surga sangat kaya. Bahwa di surga lantainya emas. Emas tuh gak ada artinya di surga. Itu cuma buat diinjak-injak. Dan dia membaca Alkitab yang mengatakan bahwa segala yang Bapa punya adalah anak punya. Jadi di mana terjadi sesuatu yang belum sama paralel antara surga dan bumi. Misal Tuhan berkata, aku datang memberi kamu hidup berkelimpahan, tapi saudara gak mengalami. Kelimpahan itu bukan hanya uang, tapi juga kebahagiaan. Banyak rumah tangga uangnya banyak. Instagramnya bahagia, kenyataannya kagak. Yang bahagia medsosnya aja. Mendidik anak itu tidak mudah. Saya akui sulit. Saya juga punya anak teenager, anak dewasa dan teenager. Kita butuh Tuhan. Serangan-serangan dari luar media, pergaulan, Twitter, Netflix. Itu luar biasa. TikTok, Instagram, terlalu banyak hal buruk di sana dibanding baiknya. Tapi Tuhan mau kita jadi a good parents yang bisa membuat tipos buat anak kita. Keteladan tipos, membekas, yang tidak bisa dihapus. Itu hal-hal yang Tuhan berkata. Kalau kamu berkata kepada gunung-gunung itu berpindah, maka dia akan berpindah. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Pastor Yonggi Cho tadi balik cerita tadi. Mulai melakukan itu. Dia bersepakat dengan Tuhan untuk kerajaan Allah, boleh minta apa saja. Kan memang mintanya buat kerajaan Allah, bukan buat pamer kan. Meja dan sepeda itu bukan buat pamer, bukan. Itu memang kebutuhan yang dibutuh aja buat sarana kan. Harus ngerti, itu buat sarana kerajaan Allah. Kadang orang minta segala sesuatu bukan buat kerajaan Allah. Gak ada hubungan dengan jiwa-jiwa. Gak ada hubungan jadi berkat sama orang. Gak ada, cuma buat diri sendiri aja. Mau statusnya naik, mau pamer dan sebagainya. Enggak, tapi ini minta buat kerajaan Allah. Dia bersepakat. Lalu dia berdoa dengan tekun di dalam iman. Di dalam iman. Kepada Yesus telah membayar 5 hal di kayu salib. Termasuk provision, blessing untuk amanat agung. Semua kelimpahan itu diberikan supaya kita jadi terang, dampak, bersinar. Berinspirasi bagi orang lain. Lalu dia mengimajinasikan ada meja dan sepeda. Lalu dia memperkatakannya. Saya punya meja. Mana? Sedang dikirim Tuhan. Saya sedang mengandungnya. Saya punya sepeda import, sepeda gunung. Untuk pelayanan ke desa-desa. Mana pastor? Sedang saya kandung, jemaatnya ketawa-ketawa. Dia sedang mengandung dalam pikiran, dalam imajinasi. Dan tidak lama, sepeda dari Amerika itu datang. Persis seperti yang dia mau. Mejanya persis model yang dia mau. Sebagai bukti itu memang bukan kebetulan, karena persis sekali yang dia mau. Dicatat model apa seperti apa yang diminta. Dari situlah, dia mengerti bahwa segala sesuatu bisa diciptakan, persis dari kitab Kejadian 1. Saya belajar itu sejak saya masih muda.
Dulu murid-murid Tuhan saya masih anak-anak kuliah tingkat 1, saya ajarkan. Dulu Pak Yosep ikutan coba-coba tuh nyobain doain kursi direktur. Beneran, saya suruh baca bukunya mereka. Iya, beberapa tekun dan mencapai apa yang mereka doakan. Iya. Di kita tuh nggak ada pengusaha hebat datang anak konglomerat, nggak ada. Pengusaha-pengusaha yang bagus dan sukses itu mereka tuh dulu mulai dari nol. Kita bukan gereja yang ayahnya 9 naga di Indonesia gitu. 9 naga. Nggak ada kita naga-nagaan. Semua berdiri di kaki sendiri. Kita nggak pernah punya donatur besar, nggak pernah sampai hari ini. Ada beberapa orang sangat kaya hubungin saya, tapi jemaat orang lain. Mau pindah saya bilang, jangan Pak, nanti jemaat gereja Bapak bubar karena persepuluhan Bapak pindah ke saya. Di sana aja. Karena saya kenal juga sama gembala dia gitu. Dan itu mematikan saudaraku, karena dia sumber dana yang sangat besar. Saya bilang, Bapak mau ikut pelayanan pastor? Ikut saja sama, karena dosen saya itu. Dosen kuliah. Setiap orang punya panggilan masing-masing. Tapi setiap orang punya gunung masing-masing. Punya kemustahilan masing-masing, yang bisa mengerti, katakan amin. Jadi, mari kita ciptakan. Coba kita terbiasa sama yang mustahil. Yang bisa mengerti, katakan amin. Orang tuh kalau cari saya udah mustahil, saudara. Udah gak bisa punya anak, 9 dokter, 10 dokter, udah gak bisa sembuh. Udah mau mati, kata dokter tinggal 3 hari. Saya sudah sangat terbiasa dengan orang-orang yang datang dengan kemustahilan. Dan bagi saya beruntung. Karena saya menyaksikan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukan kata orang, saya sendiri yang doain. Dan bagi jemaat, kalau saya bagi kesaksian, saudara boleh jadi saksi berikutnya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi ada bagian kita, pemain musik boleh maju ke depan, so kita akhiri. Lagu praise aja ya, lagu praise ya. Kita tutup lagu praise ya. Lagu praise-nya bebas ya. Atau yang kunaikan syukur boleh ya. Tadi ya. Kita bikin happy saudaraku ya, ceria, cair. Kalau saya dan saudara tidak berdoa, kita tidak mendapat apa-apa. Sama-sama ikuti tidak berdoa, tidak mendapat apa-apa. Sama-sama ikuti saya tidak berdoa, tidak mendapat apa-apa. Gini ya Bapak Ibu Saudara, anak-anak rohani yang terkasih. Kalau Alkitab itu baca, ini, bentar, nih, beberapa menit terakhir. Kalau cuma baca, buka Alkitab, baca, terus langsung jadi. Jadi kita baca Alkitab, dengar khotbah terus langsung jadi gitu ya. Saudara bayangkan, orang yang gak kenal Yesus, gak peduli Yesus, gak peduli darah Yesus, sekedar dengar khotbah, dengar baca Alkitab kayak mantra langsung jadi. Seluruh dunia akan mengeksploitasi kerajaan Allah. Ini berapa nangkep, berapa enggak? Iman adalah cara Tuhan agar manusia tidak mengeksploitasi Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Kalau saudara gak punya iman, saudara gak akan dapat apapun nubuatan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang ini saudara gak akan dapat apa-apa. Hanya melalui iman kepada Yesus saudara bisa terima. Iman. Karena itu kerjaan tidak otomatis. Saudara duduk di gereja, langsung saudara kejadian hidup berkelimpahan, jadi terang, bersinar, inspirasi. Nah, itu suatu kebohongan. Kalau saudara menerima di dalam iman,
saudara mendapatkannya. Karena itu Tuhan berkata, sebenarnya Markus 11:22-24 itu dimulai dari kata have faith in God. Percayalah kepada Allah. Bahasa Inggrisnya have faith in God. Baru bisa memindahkan. Karena itu satu-satunya cara adalah doa dengan iman. Yang bisa mengerti katakan amin. Iman timbul dari pendengaran firman Allah. Kalau engkau menjadi pelaku firman, bukan pendengar firman, tetapi pelaku firman, maka Roh Kudus akan membawa engkau sebuah perjalanan hidup yang luar biasa. Anak-anakmu yang belum menikah, nanti calon anak-anakmu akan melihat bekas kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Yang sangat berbekas bagi mereka. Adik-adikmu akan melihat Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kerajaan Allah sungguh terjadi di bumi dan di surga. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami mendengar dan menjadi pelaku firman. Kami rindu pengurapan-Mu, memampukan kami untuk berdoa dengan tekun di dimensi iman supranatural. Mari kita jangan takut. Toh memang dari awal sudah mustahil. Bagaimana cara kita jadi anak Allah? Sejak kapan kita bisa? Bapak saya mah orang Solo. Saya lahir di Solo, Bapak Ibu Saudara. Enggak tahu Bapak Saudara lahir di kota apa. Tapi nggak ada tuh yang lahir di kerajaan, di surga gitu alamat KTP-nya nggak ada. Tapi kita tahu bisa jadi anak kerajaan Allah kan sudah mustahil kan. Pengampunan dosa itu kan mustahil. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Tapi di dalam Yesus kita menerima pengampunan dosa dari kemustahilan itu. Dan di dalam Yesus kita telah jadi anak Allah. Sejak awal kita memang mustahil bagaimana dunia diciptakan dengan berkata-kata. Orang-orang produksi, tukang bangunan, tukang kayu bingung materinya gak ada tiba-tiba jadi. Dari mana materinya? Dari perkataan Allah. Jadi memang kekristenan itu mustahil dari Allah. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kitalah anak-anak kerajaan, tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Syikir Allah bahanda rekiba beberapa bahanda